Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rahman Afandi, NPM 1817051075. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi rekursif. Fungsi rekursif ditemukan oleh Rosa Peter yang lahir di Februari 17, 1905 di Hungarai dan meninggal di Hungarai Februari 16, 1977. Di sini ada cara untuk mendefinisikan langkah-langkah rekursif. Pertama, kita mengakukan dengan langkah basis, yaitu menspesifikasi anggota awal, seperti memberikan angka-angka awal untuk memberikan batasan rekursif itu. Langkah kedua, langkah rekursif, yaitu dimana kita memberikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Jadi dia menggunakan langkah basis tadi untuk membangun anggota setelahnya. Contoh barisan yang didefinisikan secara rekursif. Di sini disuruh berikan definisi rekursif dari AN sama dengan RN dengan R elemen N dan R tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif. Kita dapat menggunakan solusi di sini yang tertera ini. Kita pertama definisikan A0 ini, kita bikin AN ini kita mulai dari 0, dimana dimulai dari 1, angka 1, 0 itu 1. Jadi AN plus 1 sama dengan R dikali AN. Untuk N jadi hasilnya 0, 1, 2. Saya di sini 0 tambah 1, 1 sama dengan R kali AN. Di sini R elemen dari N dan N bilangan positif. Langkah basis. Di sini ada langkah-langkah mendefinisikan himpunan secara rekursif. Seperti tadi juga, di sini ada kita gunakan langkah basis untuk menspesifikasi koleksi awal dari anggota. Baru langkah rekursif mendefinisikan aturan untuk membentuk anggota baru dari anggota yang telah kita ketahui. Contoh himpunan yang didefinisikan secara rekursif. Misalkan S didefinisikan secara rekursif oleh 3 elemen S, 3 termasuk elemen S, X tambah Y elemen dari S, jika X elemen S dan Y elemen S. Maka S adalah himpunan bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Buktinya, misalkan A himpunan yang beranggotakan semua bilangan bulat positif yang habis dibagi 3. Untuk membuktikan bahwa A sama dengan S, harus ditunjukkan A himpunan bagian S dan S himpunan bagian A. Bagian 1 akan dibuktikan A himpunan bagian S dengan menunjukkan bahwa setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S menggunakan induksi matematika. Misalkan P N proposisi 3N anggota S. Langkah basis, langkah awalnya kita P1 kita anggap benar karena 3 adalah elemen dari S. Langkah induktif, asumsikan PK benar, yaitu 3K elemen dari S. Baru akan ditunjukkan PK tambah 1 juga benar, yaitu 3K tambah 1 elemen dari S. Karena 3K elemen S dan 3 elemen S berdasarkan definisi rekursif dari S, 3K tambah 3 sama dengan 3K tambah 1 juga ada di S. Ini sesuai dengan induksi matematika membuktikannya. Lalu di sini ada konklusi. Jadi setiap bilangan bulat positif yang habis dibagi 3 ada di S. Kesimpulan dari bagian 1 adalah A termasuk himpunan bagian S. Berarti benar. Baru bagian 2 akan ditunjukkan S himpunan bagian A dengan menggunakan definisi rekursif dari S. Langkah pertama itu kita gunakan langkah basis. Akan ditunjukkan setiap anggota awal S ada di A. Karena 3 habis dibagi 3, maka 3 elemen dari A. Langkah rekursif akan ditunjukkan
bahwa setiap bilangan bulat yang dibangun dengan menggunakan langkah rekursif juga merupakan anggota A, yaitu X tambah Y elemen dari A jika X, Y elemen S yang diasumsikan elemen A. Jika X dan Y keduanya di A, maka 3X dan 3Y akibatnya 3X tambah Y. Kesimpulan dari bagian 2 adalah S termasuk himpunan bagian A. Jadi secara keseluruhan berlaku A sama dengan S. Langkah-langkah mendefinisikan fungsi secara rekursif dengan domain bilangan cacah. Menggunakan dua langkah juga, langkah basis dan langkah rekursif. Tentukan nilai fungsi pada saat 0. Berikan aturan untuk mencari nilai fungsi untuk setiap bilangan bulat berdasarkan nilai fungsi pada bilangan bulat yang lebih kecil. Definisi seperti itu disebut rekursif atau definisi induktif. Contoh fungsi yang didefinisikan secara rekursif. Ini ada contoh F0 sama dengan 3, Fn tambah 1 sama dengan 2Fn tambah 3. Jadi F0 nya sama dengan 3, F1 sama dengan 2F0 tambah 3 sama dengan 2 kali 3 tambah 3 sama dengan 9. Begitu juga dengan F2 nya 2F1 tambah 3 sama dengan 2 kali 9 tambah 3, 21. Begitu juga dengan seterusnya, tinggal memasukkannya ke dalam rumus dan menjadi rekursif. Begitu juga dengan bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci juga menggunakan rekursif, di mana F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1. Maka Fn sama dengan Fn kurang 1 ditambah Fn kurang 2. Jadi di sini F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, F2 sama dengan F1 ditambah F0 sama dengan 1 tambah 0, baru F3 itu sama dengan F2 ditambah F1. 3 dikurang 1 tambah F3 dikurang 2, jadinya F2 tambah F1 dan seterusnya. Baru di sini ada contoh lagi tentang pertumbuhan populasi kelinci. Sepasang kelinci ditaruh di suatu pulau. Pasangan kelinci ini tidak akan beranak sampai berumur 2 bulan. Setelah berumur 2 bulan, setiap sepasang menghasilkan sepasang yang lain setiap bulannya. Tentukan relasi rekurens dari jumlah pasangan setelah n bulan bila tidak ada kelinci yang mati. Baru di sini kita dapat simpulkan bulan 0 hanya ada satu pasangan, bulan 1 ada satu pasangan. Baru di bulan selanjutnya setelah 1 bulan, bulan kedua bertambah satu pasang dan seterusnya setiap bulan selanjutnya akan menambah pasangan yang baru dari pasangan sebelumnya. Jadi bulan N kurang 1 ditambah bulan N kurang 2 pasang. Sama seperti bilangan Fibonacci tadi. Jadi F1 sama F0 sama dengan 1, F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1. Untuk mencari Fn, tambahkan jumlah pasangan pada bulan sebelumnya, Fn kurang 1, dengan jumlah pasangan yang baru lahir, Fn kurang 2. Jadi Fn sama dengan Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2, sama seperti Fibonacci tadi. Di sini bilangan rekursifnya, jadi ini bilangan pertamanya yang diketahui, baru nanti F1, F2 nya 1 baru di sini masukkan ke dalam rumus ini. Di sini solusinya. Ini disebut juga seperti dengan golden ratio. Rumus Fn ini n kurang 1 kurang n per akar 5. Dengan simbol ini sama dengan 1 ditambah akar 5 per 2. Komputasi rekursif di sini ada algoritma rekursif. Misalkan rekursif Fibonacci sama dengan n, if n kurang dari sama dengan 1, return n, else return rekursif Fibonacci n kurang 1 ditambah rekursif Fibonacci n kurang 2 atau rekfib. Baru di sini ada komputasi iteratif. Di iteratif ini dia menggunakan for i sama dengan 2a
I kurang dari N, I plus plus. Fi sama dengan Fi kurang 1 tambah Fi kurang 2. Di sini macam Fn kurang 1 tambah Fn kurang 2. Jadi ini fungsi iteratif yang tadi. Lalu sini ada relasi rekursif atau recurrence. Definisi. Relasi recurrence untuk barisan AN adalah persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1, AN-1 untuk semua N dengan N lebih dari sama dengan N0, di mana N0 bilangan bulat non-negatif. Barisan AN tersebut dikatakan sebagai solusi dari relasi recurrence bila AN memenuhi relasi recurrence. Jadi AN ini harus memenuhi relasi recurrence dulu, baru bisa dikatakan solusi dari relasi recurrence. Baru penyelesaian relasi rekursif. Pertama ada metode substitusi, ada rekursif atau pohon rekursif, ada metode master. Jadi ini metode substitusi adalah dengan cara membuat tebakan terhadap solusinya. Kemudian tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Jadi dibikin hipotesis hasil, baru dibuktikan dengan induksi matematika untuk membuktikan hipotesis tadi. Metode pohon rekursif dengan cara mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan kemudian diselesaikan. Baru di sini ada metode master digunakan untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan A Tn per B tambah Fn. Sini rumus metode substitusi. Misalkan kita diketahui T1 sama dengan 1, Tn sama dengan Tn per 2 ditambah akar N. Sini kita dapat buktikan dengan induksi matematika. Baru induksi matematika kita masukin dan benar untuk C sama dengan 4. Baru di sini ada contoh Tn sama dengan 2T N per 2 ditambah N. Di sini ada metode rekursif atau iterasi. Metode iterasi tidak memerlukan tebakan solusinya, tetapi memerlukan manipulasi aljabar yang lebih intensif daripada metode substitusi. Jadi tidak perlu menganggap jalan pertama itu benar seperti tebakan tadi, seperti di metode substitusi tadi. Ini kan tebakannya nilai rumus ini benar, hasilnya nanti jadi kayak gitu, baru dibuktikan lagi dengan induksi matematika. Kalau dengan rekursif kita tidak memerlukannya, kita langsung menggunakan manipulasi aljabar. Ide dasarnya adalah dengan mengembangkan bentuk rekursif tersebut serta mempresentasikannya dalam bentuk jumlah. Teknik untuk mengevaluasi bentuk jumlah dapat digunakan untuk mendapatkan nilai batas dari solusinya. Ini ada contohnya. Ini. Nah, baru lanjut ke Menara Hanoi. Menara Hanoi ini merupakan sebuah puzzle populer yang ditemukan oleh seorang matematikawan Prancis Edward Lucas pada abad ke-19. Terdapat menara dengan 3 tiang untuk meletakkan sejumlah disk berukuran berbeda. Awalnya semua disk terletak secara terurut pada tiang pertama dengan disk terbesar paling bawah. Untuk menyusun menara ini terdapat suatu aturan, yaitu satu disk dapat dipindahkan setiap waktu dari satu tiang ke tiang lain selama disk tersebut tidak berada di atas disk yang lebih kecil. Jadi dia harus membentuk piramid, baru dengan tujuan memindahkan semua disk ke tiang kedua dengan disk terbesar di urutan paling bawah. Jadi ini dengan posisi yang sama dipindahkan ke tiang B. Baru sini ada caranya. Lalu di sini kita bisa menggunakan secara iteratif atau rekursif tadi, kembangan dari rekursif. Di sini ada Hn sama dengan 2H N-1 tambah 1, baru dapat menggunakan deret geometri, jadi dapat rumusnya 2N-1. Jadi untuk memindahkan 64 disk diperlukan langkah sebanyak 2 pangkat 64 dikurang 1 atau sekitar sekian. Baru di sini ada contoh baru lagi untuk
menggunakannya di pohon ini. Di sini ada A sama dengan 3, baru A sama dengan 4, dan A sama dengan 5. Di sini untuk pohon A sama dengan 3, sini A sama dengan 4, yang ini A sama dengan 5. Jadi semakin banyak juga kemungkinannya. Lalu di sini ada metode master. Ini metode master menjadikan semacam cookbook untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan AT n per B ditambah Fn, dengan A lebih besar dari 1 dan B lebih besar dari 1. Dengan A lebih besar sama dengan 1 dan B lebih besar dari 1 adalah konstanta, dan Fn adalah fungsi yang secara asimptotik positif. Dalam metode master perlu diingat 3 kasus, namun sesudahnya bentuk-bentuk rekursif dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Di sini ada permisalannya untuk role dari menyelesaikan metode master ini. Di sini ada misalnya Tn sama dengan, di sini ada Tn sama dengan AT n per B tambah Fn. Jika Fn itu sama dengan 0, O n log B A kurang dari 3 elemen ini, baru ini lebih besar dari 0, maka Tn sama dengan simbol ini n log BA. Langsung ke contohnya aja. Jadi di sini ada soal Tn sama dengan simbol ini tanda tanya bila Tn sama dengan 7T n per 2 tambah n per 2, n pangkat 2. Solusi kita definisikan dulu, itu A itu yang mana, B yang mana, Fn itu yang mana. Jadi di sini A itu yang 7 ini A, baru B itu n per B tadi, ini A T n per B, baru Fn nya itu n kuadrat di sini kan, sesuai rumus tadi. Baru setelah itu kita masukin ke n log 27 n log A B pangkat B sama dengan, kita logkan jadi n pangkat 2,803. Sini n kuadrat masukin ke dalam rumus yang ada di sini, rule yang di sini. Baru setelah itu kita temukan hasilnya menjadi Tn sama dengan n log 2 pangkat 7. Baru di sini ada cara yang lain lagi untuk melengkapi semua yang ada di sini, contoh lain lagi. Begitu. Baru di sini ada contoh lain lagi. Di sini ada yang berbeda. Gunakan metode master untuk menentukan Tn bila Tn sama dengan 2T n per 2 tambah 10n. Solusinya A kita tentukan ini A tadi, AT n per B sama Fn. Di sini A nya sama dengan 2, B sama dengan 2, Fn sama dengan 10n. Log BA sama dengan log 2 sama dengan 1. Untuk itu kita gunakan log BA, baru di sini n log B A log n. Ini dia, dapat dicek bahwa jadi Tn n log beta alpha log n, Tn elemen dari ini n log n. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.